Salam, berjumpa kembali bersama saya dalam program Sarapan, Sapaan Para Rohaniwan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah kenapa ada yang gagal dan kenapa ada yang berhasil ketika menghadapi situasi yang sulit. Bagian pertama. Dalam kondisi saat ini, di mana kita menghadapi yang namanya long pandemi COVID-19, di mana masalah kesehatan ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, bahkan di seluruh dunia mengalami hal yang sama, di mana masalah dimulai dari kesehatan sampai akhirnya berdampak ke yang lain, yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan dalam iman orang-orang percaya, mempengaruhi secara jasmani dan juga secara rohani. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Saya percaya semua orang akan mengalami hal yang sama, kena dampak dari long pandemi ini. Tapi kita bisa melihat apakah kita berhasil di dalam menghadapi situasi sulit atau kita mengalami kegagalan. Mengapa ada orang yang gagal dan mengapa ada orang yang berhasil? Kenapa ada orang yang gagal? Yang pertama saya akan menyampaikan hal yang pertama adalah saya akan membaca di dalam bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 mengatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Hal ini kita berbicara tentang kenapa mereka gagal. Yang pertama, karena tidak sungguh-sungguh di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Memang mereka beribadah, memang mereka mungkin berpuasa, memang mereka menyanyi, memuji Tuhan, memang mereka mungkin menyampaikan firman Tuhan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh di dalam persekutuan itu. Mereka hatinya tidak berpaut kepada Tuhan. Sekalipun mereka bersekutu bersama dengan kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Bagaimana supaya kita berhasil? Ya, tentu kita harus sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam persekutuan orang-orang percaya, di mana punya motivasi yang benar, karena ada banyak sebagian orang mencari Tuhan, atau di dalam persekutuan mereka hanya mencari roti, mereka hanya mencari mukjizat, tidak mencari yang memberi mukjizat. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana kita sungguh-sungguh masuk di dalam persekutuan Tuhan, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat, bukan hanya pengakuan yang palsu atau semu, tapi kita harus sungguh-sungguh memastikan supaya kita menjadi bagian dalam pekerjaan itu. Kalau kita tidak menjadi bagian yang sungguh-sungguh di dalam persekutuan itu, saya percayakan mereka akan murtad, mereka akan mundur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh di dalam persekutuan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.